Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah mengawali silaturahmi kita dan taklim kita pada pagi hari ini. Kita berharap kepada Allah yang selalu mengamati, selalu dekat dengan kita. Harapannya agar Allah selalu memberi kita sehat, jauh penyakit, jauh bala, jauh fitnah, jauh dari segala cobaan yang berat dalam kehidupan kita. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan juga ibu bapak kita. Ya Allah, bihadihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, melanjuti kajian bulan lalu masih berkaitan yaitu keutamaan berwudu. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, innal khoslata shalihata, sesungguhnya perkara yang baik itu takunu firrajuli, itu adanya pada tiap laki-laki, yasluhullahu biha amalahu kullah, yang Allah selalu perbaiki orang itu akan amalnya secara total. Sekarang kita kaji dikit. Yang Allah katakan perkara-perkara yang baik itu kebanyakan terjadinya pada laki-laki. Karena ibadah yang dianjurkan di luar rumah seperti di masjid itu adalah orang laki. Bahkan berjamaah di masjid itu merupakan hukumnya sunnah muakkad. Ya, arti sunnah muakkad itu sunnah yang dilakukan yang kontinu untuk setiap laki-laki yang masih sehat, tidak ada uzur atau halangan. Nah, ini disebut adalah ar-rajulu yasluhullahu biha amaluhu. Orang ini adalah orang yang dibikin baik sama Allah amalnya. Nah, ini kita harus yakin. Kata Rasul, setiap orang laki yang baik itu, amalnya baik, itu menunjukkan Allah sudah memperbaiki diri kita. Jadi Allah lah yang memperbaiki diri kita, jadi kita orang baik. Nah, orang baik itu ada 5. Satu, mukmin, artinya beriman pada hari kiamat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia ada aktivitas yang rutin, amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan wa yusyari'una bil khairat.
dia berlomba dalam hal-hal kebaikan. Nah, itulah yang disebut orang soleh, tapi Allah yang menentukan bahwa kita orang soleh karena ada kemauan kita menunjukkan bahwa kita ini ingin menjadi orang yang takwa, orang yang taat. Andai kata ada wanita mau serta, boleh. Dia mau serta ikut berjamaah di masjid, boleh. Mau sholat Jumat juga boleh. Kalau ada tempat yang memungkinkan wanita ikut. Nah, ini namanya kita telah membina diri kita agar menjadi orang soleh. Itu adalah ketentuan kehendak Allah yang sudah menentukan kita jadi orang soleh. Itu kata Rasul. Jadi bagaimana kita kalau sudah begitu? Nah, kita bilang alhamdulillah ya Allah. Kalau ngerti ini. Kalau ngerti kita ingat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau telah membentuk menjadikan diri hamba ini orang soleh. Jadi nggak diam, orang soleh itu nggak diam duduk dia bengong. Enggak. Tadi 5. Ada aktivitas lomba antar saudara, antar tetangga untuk berbuat amal soleh, berlomba. Itu. Wa tahurur rajuli li sholatihi, bersucinya atau mandi atau berwudunya seorang laki-laki ya untuk sholat. Ibu bapak mandi jam 4, terus berwudu, berpakaian, kalau ada parfum menggunakan parfum, itu sunnah. Kalau kita udah mandi, udah berwudu, berapi kita ke masjid, kata Rasulullah itu yukaffirullahu bituhurihi junubahu. Allah akan menghapuskan dengan sebab kita bersuci itu dosa-dosanya. Kan kalau paham enak. Jadi wudhu kita pengen benar. Kita pengen bersih dengan sebab mandi. Kenapa? Punya nilai penghapus dosa. Gitu. Apa mungkin kita ada dosa? Yang disebut terjadinya dosa itu kelalaian kita terhadap Allah, kelalaian kita terhadap ibadat kepada Allah, itu merupakan dosa. Jadi setiap orang yang lalai di dalam kewajiban itu dosa. Nah, dengan sholat, mandi, wudu tadi itu bisa menghapuskan dosa. Kalau orang tanya, sekarang kita udah sholat, udah wudu, udah zikir, ngaji lagi, dihapus? Oh jelas, jelas dihapus dosa kita yang selama kita hidup dari usia 15 tahun sampai sekarang. Kan awal terjadinya mukallaf itu 15 tahun. Apa mukallaf? Orang yang dibebankan oleh syariat, artinya orang yang wajib menjalankan syariat yang pokok. Itu mukallaf. Sejak kapan awal kewajiban itu? Kalau bicara usia 15 tahun minimal. Tapi kalau sebelum 15 tahun laki-laki udah mimpi, perempuan udah haid atau mimpi, maka dia udah disebut mukallaf.
Nah sekarang kita udah dewasa, bulu, bukan mukalaf, udah bulu. Jadi tingkatnya udah apa? Tinggi kebalikan kita. Artinya akal kita dibikin sempurna dengan sebab taat dan taat kepada Allah, dibikin sempurna. Jadi makin tua makin sempurna. Ditambah lagi penghapusan dosa-dosa yang ada pada kita saat kita awal balik sampai sekian. Lalu terhapus dosanya. Wa tabaqi sholatuhu lahu nafilah. Hanya tinggal sholatnya yang disebut sholat nafilah, sholat sunnah. Itu tetap yang namanya sholat nafilah itu tetap ada. Beberapa kali sholat nafilah, sholat sunnah kita lakukan itu tetap ada. Tapi selama kita berulang-ulang sholat nafilah, karena kita udah mandi dan wudu, udah berpakaian rapi dan harum, nah, itulah menambah poin pahala, menghabiskan, meruntuhkan dosa yang ada pada kita. Kalau tujuan ini sekarang kita kumpul memang benar untuk beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid, mensyiarkan agama Islam dengan cara yang dianjurkan Allah, itu udah nol. Dosa kita udah nol, artinya pulang aja dari sini udah nol. Tanda orang yang dosanya tidak ada, maka aktivitas ibadah dan kebaikan itu makin dilakukan. Makin bertambah ibadahnya, makin getol, makin rajin. Amal-amal kebaikan dijalani. Dia tahu ini kumpul kewajiban. Bukan sholat aja kita kumpul berjamaah, termasuk ngaji yang pokok. Itu sudah habis parah dosa kita. Itu kalau kita mau tahu. Rawahu Abu Ya'la wal Bajjal wa Tabrani fil Awsat. Di dalam kitab Al-Awsat perawinya itu Abu Ya'la, Bajjal dan Tabrani. Nah, itu jelas. Udah jelas itu barusan. Jelas ya. Apa hati kita bilang? Alhamdulillah ya Allah. Hati bicara itu. Kalau kita udah jelas permasalahan ini, berarti kita udah tahu apa yang kita ucapkan. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Gak perlu suara, di hati. Bersyukur. Ketimbang orang yang gini hari masih melingkar tidur. Itu. Makanya ada orang yang belum sanggup, jadi orang Islam capek, lagi enak tidur itu bangun. Padahal biasa tidurnya bangun jam 7. Ini suruh bangun jam 4:30. Sebetulnya ini adalah gerakan yang baik, boleh itu. Lebih. Lalu dalam riwayat Abi Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kutunjuki kamu cara untuk agar Allah menghapuskan dosa? Rasul kan sayang sama kita. Dengan sayang itu dia bilang, maukah kutunjuki kamu agar Allah menghapusi
dosa atau kesalahan kita. Wa yarfa'u bihi darajat, makin tinggi derajat kita di sisi Allah. Kalau bala ya Rasulullah, saya pengen biar Allah hapuskan dosa saya, Allah angkat derajat saya. Kata Rasulullah, isbagul wudu alal makari, sempurnakan berwudu Anda di saat Anda makari ini asal kita nggak suka seperti demam, air terlalu dingin, itu makari namanya. Kan orang kena airnya begini, kayak ada setrum, air kayak ada setrum, ini parah nih orang begini, parah. Jadi air kayak setrum. Kalau saya waktu nginep di rumah jamaah saya di Garut, di Gunung Papandayan, jam 4 saya udah mandi. Dingin. Kalau dia mandinya ada alat buat ngangetin air, dia enak mandi. Kalau saya kagak, masa saya mau masuk ke kamarnya, saya mandi aja. Emang kalau dirasa tapi saya membiasakan itu. Ya akhirnya mandi. Udah mandi pakai baju ya, setengah jam kemudian anget tubuh. Ya. Atau di puncak lagi ada pertemuan saya dengan jamaah. Orang-orang pada bangun, ada yang jam 4, ada yang jam 6. Saya jam 4 udah mandi juga, daerah dingin juga. Tapi lebih dingin di Garut. Gitu. Untuk istri saya juga sekarang udah terbiasa mandi. Malah dia jam 3 udah mandi, berapi, udah sholat. Setengah 4 baru saya dibangunin. Udah saya mandi. Air dingin, Pak. Hah? Air dingin. Kenapa? Air dingin. Iya, nggak ada air hangat saya. Air dingin. Ya, saya kan nggak mau membanggakan ini, enggak, dosa Gitu. Nah, kalau kebiasaan mandi air dingin itu nikmat, badan segar, kepala jauh dari penyakit pening. Tapi kalau ada orang kepala pening, itu kurang mandi, kepalanya kurang diopiok. Ya. Badan lemas layu, itu kurang mandi juga. Gitu. Nah, itulah supaya saya ini mengajak kebenaran yang Allah jadikan ya Rasulullah Ta'ala, yang Allah bikin baik diri kita. Wa kasratul khata'ilal masajid, yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat itu wudunya sempurna dari mulai tangan Bismillahirrahmanirrahim lalu sampai ke kumur, sampai istinsak, ya, lalu 3 kali itu namanya wudu sempurna. Jadi menyertakan wudu agar menjadi sempurna wudu kita, ya Bismillah, cuci tangan, lalu ke kumur, lalu istinsak, baru basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, basuh 2 kaki. Kalau telinga mah ini di Quran, di hadis nggak ada. Di Quran nggak ada keterangan kuping. Di hadis juga nggak ada keterangan kuping. Tapi kalau mau pakai itu dari ulama. Ulama bilang
telinga. Kenapa? Ini telinga biar Tuhan robah dengan doa Allahumma smi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, tolong pendengarkan saya akan panggilan surga. Itu aja panggilan surga. Jadi kuping kalau dibaca doa seperti itu ulama ahli fikih yang memberikan supaya dia bisa dengar kalau ada azan subuh didengar, nggak budak. Itulah. Jadi maknanya apa? Boleh ya boleh lah, orang baik. Ya, banyak jalan ke masjid walaupun 30 langkah. Apalagi yang di ujung sana bisa 100 lebih langkahnya. Nah itu kata Nabi, kalau wudhu kita sempurna caranya, kemudian langkah kita banyak menuju masjid, wantijaru sholat ba'da sholat, menunggu untuk tibanya sholat, apa sholat sunnah, apa wirid, apa baca Quran, menunggu waktu datang. Maka disebut oleh Rasulullah, fadzalikumur riba. Itu adalah disebut riba. Apa itu riba? Al-jihad fisabilillah. Ribat itu kalau orang mandi berwudu rapi, berpakaian rapi, lalu dia berwudu berangkat ke masjid, itu sama juga kita berjuang di dalam agama. Namanya riba. Annal muwajibati ala tohar. Orang yang melakukan kesucian wal ibadah itu ta'adul jihad, itu sama dengan berjuang di jalan Allah. Perang kan perang orang ada yang ogah, tapi pahala kita tuh yang mending mandi bersuci wudhu yang benar, pakaian yang rapi, berparfum, berangkat ke masjid, itu sama dengan nilai pahala orang berjuang dengan senjata di medan perang. Berarti nilainya besar. Kalau kita resapi perkataan Rasul seperti ini, kita akan lebih gesit, lebih gagah menuju masjid dengan bersuci, berparfum, jalan kaki. Itu kan enak. Saya setiap kalau ngajar subuh dimanapun, itu istri saya lebih dulu. Jam 3 dia bangun, udah mandi, udah apa, dia dosa baru bangunin saya 3:30. Begitu. Kenapa 3:30 duluan dia? Sebab saya kadang-kadang jam 2 atau jam 1 masih belum bisa tidur. Saya baca buku. Itu aja. Nanti kalau baca buku mata udah mulai sempat baru tidur. Nah, dia punya penilaian begitu. Alhamdulillah. Mana saja saya ngajar dia serta dampingi. Kan kalau orang perempuan nggak laki udah peot begini. Lihat laki udah peot. Udah dekatnya segan, deketin segan, megang misalkan. Kalau jalan kondangan, dia duluan atau laki duluan di belakangan, begitu, nggak bareng. Kan banyak yang saya lihat begitu, suami istri. Tapi langgar rumah tangga. Tapi kalau kondangan jalannya begini duluan. Nggak pernah pegangan. Saya masih bisa yang sama Allah. Istri saya masih dikasih sayang. Kemana saya pergi, dia pegang saya, dengan saya. Di tempat ramai, tempat sepi, naik mobil apa, dia pegang saya.
Perhatikan jangan sampai saya jatuh. Ya Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni ya Allah. Dia dimatikan dalam Islam. Itulah ribat namanya. Artinya orang berjuang dengan senjata dan uangnya. Matiin orang. Kita berunduk begitu cara itu sama. Tak dulu ada seimbang. Ya, rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Perawinya banyak. Kemudian dalam riwayat yang lain, Annal Maqbarah faqala. Jadi Nabi pernah berangkat ke kubur di Baqi. Dia pergi ke kubur. Di pintunya kan mana kuburan. Dia bilang assalamualaikum daro kaumin mukminin. Semoga sejahtera dan sehat atas kamu, wahai kaum yang menunduki di kubur sebagai seorang muslim. Wa inna insyaallah bikum an qaribil lahiqun, dan kami insyaallah sebentar lagi akan menyusul kamu. Itu Rasul masuk kuburan aja begitu. Artinya apa? Itu yang di dalam kubur dengar. Kalau nggak dengar ngapain ngomong begitu? Artinya orang di kubur itu dengar. Kalau dia diseksa di kubur, dia sakit. Itu. Wadatu, aku senang. Lau anna qad ra'ayna ikhwan, andai kata kami udah bisa menengok saudara-saudara kami. Kalau kata sahabat, apa yang dimaksud ke kubur menengok saudara-saudara kami? Awalasna ikhwanuka, ya bukankah kami yang masih hidup ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kamu yang hidup ini sahabatku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'da, dan yang namanya saudara kami itu orang yang ya belum tiba, belum datang. Dia udah dikubur. Itu kalau yang masih hidup sahabat, nah ini sahabat. Tapi kalau yang udah meninggal, ikhwan, saudara kita yang udah almarhum. Jadi begitu. Kalau kita mau doakan, mari kita doakan saudara-saudara kita yang udah almarhum. Biar Allah angkat derajatnya, Allah jauhkan siksaannya, Allah diganti tempatnya. Biar Allah begitu. Saudara kita ngomongnya ini ngomong yang benar, ngomong pakai etika, ngomongan pakai etika dan berakhlak agama, begitu caranya. Yang di sini nih teman-teman kami, saudara kami itu yang lebih dahulu. Aduh, jelas tuh. Ada mayat. Jamaah sekalian, ini ada saudara kita udah almarhum. Mari kita sholatkan bersama. Semoga Allah mengampuni dosa. Nah, begitu caranya. Jadi ngaji ini kita dididik akhlak, etika. Kalau orang yang udah mati sebutannya bagaimana? Kalau yang masih hidup bagaimana sebutannya? Kadang-kadang ada yang nanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau saya dengan suami ngomongnya? Saudara bukan. Ya kalau istri ya bilang istri, masa saudara. Kalau mas suami ya bilang mas suami. Ini Pak suami saya. Kalau mau tahu, doakan biar panjang umurnya. Kan begitu.
Kalau sehat biar sembuh. Boleh ngomong begitu. Ini Pak, suami saya udah tua, mudah-mudahan cepat mati. Ya kali dia ngurus saya capek, nih laki udah tua, udah gak ada manfaatnya. Kan ngeri kita kalau didoain mama bini begitu. Wah, gue bakal mati nih. Iya. Kemudian ketika Nabi datang ke kuburan di Baki, atal makbarah, dia datang ke kuburan. Lalu kata, Assalamualaikum daru kaumil mu'minin. Selamat sejahtera atas kamu, hei kampung orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kamu nanti. Jadi kita ngomongin yang berakhlak, kalau ke kuburan ini insyaallah kami menyusul. Artinya dia sadari bakal begini. Jangan dunia jadi ingat akhirat kagak, jangan. Ya. Dunia boleh diingat, akhirat juga harus diingat dua-duanya. Kalau kata Nabi, wadatu walau anna qad ra'aina ikhwan. Kami senang seandainya kami ini sudah melihat saudara-saudara kami yang di kuburan. Artinya kalau dia mengunjungi ke kuburan, dia udah senang sama dengan melihat saudara-saudara kami. Sahabat bilang, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Kami ini bukankah sahabatmu? Naam, antum ashabi. Engkau memang sahabatku. Wa ikhwanuna alam ya'tu ba'du. Dan termasuk saudara kami yang belum tiba kematian. Belum sampai mati masih saudara. Kemudian lagi, awalasna ikhwanuka ya Rasul, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasul? Antum ashabi, kamu saudara temanku, wa ikhwanuna, dan saudara kami alladzi lam ya'tu, yang belum datang, belum tiba waktu kematian. Kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika, bagaimana engkau tahu orang yang belum tiba dari umatku itu Rasulullah. Ara'aita law anna rajulan lahu khail ghairu muhajjalah baina zuhri. Tidakkah kamu mendapati seandainya seorang lagi naik kuda, anu hajalin, dia cemerlang, bahagia. Lalu ala ya'rifu khairukan, tidakkah dia kenalkan kudanya? Kalau orang lagi naik kuda, kalau sekarang naik mobil, orang lagi naik mobil, ya kita pasti kenal mobil kita. Begitu. Iya Rasulullah. Fa innahum ya'tuna ghairu muhajjalin minal wudu. Maka mereka nanti datang dengan wajah wudhu yang bersih, wa ana qurratuhum ala khawt, dan kami giring dia ke telaga. Kita digiring nanti ke telaga Audin Nabi buat minum di saat orang haus kena padang mahsyar. Digiring, dikasih minum dulu. Kalau udah minum di telaganya Nabi, nggak bakal haus selamanya. Karena perjalanan dari minum telaga mau ke surga atau neraka itu masih lama. Lamanya apa? Hisab. Lamanya itu hisab. Dihisab.
Dari sejak kita akil balik sampai mati, kerjaan kita apa, iman kita, bagi semua dipretelin. Itu lama, makanya kita dikasih minum lebih dahulu di air telaga supaya kita nggak sulit, nggak kehausan. Karena nggak ada naungan, nggak ada pohon. Itu makanya perlu ini kita paham. Jadi orang nanti nggak haus di padang mahsyar. Karena urusannya lama. Ada yang bilang ribuan tahun. Ya namanya orang berapa miliar dari yang udah mati apa yang hidup mati lagi itu kan miliaran. Diperiksa satu-satu. Apa nggak makan waktu puluhan tahun? Makan enggak, minum enggak. Hanya yang bisa dikasih makan dan dikasih minum orang yang taat dipindahkan oleh Nabi atas izin Allah di mana? Di Al-A'raf. Nah, kita dipindahkan ke Al-A'raf. Orang muslim yang taat, mari ikut ke Al-A'raf. Nah di Al-A'raf tempatnya tinggi, nggak panas, banyak makanan, minuman, nggak susah. Siapa yang nggak susah? Ya kita yang taat. Begitu. Kalau yang nggak taat mah susah, biar hatta tuh suami kita, biar hatta tuh istri kita. Emang bakalan susah, ya susah. Terpisah kita dari dia. Itulah. Maka jangan dibedain. Kalau laki taat, istri harus taatnya sama. Jadi nanti di sana kumpulnya bareng. Kalau istri taat, suami enggak bakal kumpul. Kalau sama ya kumpul. Anak juga begitu. Anak taat, ibu bapak taat, kumpul. Kalau anak enggak taat, ya misah. Yang kita harus pahami. Jadi kata Nabi, ya, ketika dia ziarah, wadattu law anna qad ra'ayna ikhwan, kami senang kalau udah ngelihat saudara kami di alam kubur. Awalasna ikhwanuka ya Rasul, bukankah ya kami yang hidup ini saudara engkau ya Rasulullah? Ya antum ashabi, kamu yang hidup itu adalah teman-temanku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du, adapun saudara-saudara kami yang belum tiba itu. Kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatik? Bagaimana kau bisa kenalkan umatmu ya Rasulullah? Ara'aita law anna rajulan lahu khail gharun muhajjalin baina zahri khailun. Tidakkah kamu lihat atau bagaimana pendapatku kalau ada seorang lagi naik kuda, ya, kuda yang cemerlang, kuda yang gagah duduk di punggungnya. Lalu ata'rifu khaila, kenalkah kamu itu kudanya dan orangnya? Bala, iya. Ya Rasulullah, fa ilam ya'tu ghairu muhajjalin minal wudu'i, karena mereka itu nanti datang namanya gara muhajir yang tidak bersinar wajahnya dengan wudhu, wa ana fartuhum al khawd, aku akan giring nanti ke telaga. Jadi kalau ada umat Nabi belum dikenal karena nggak ada wudhu, asharil wudhu, dia dibawa nanti ke telaga Nabi, dimandiin, dibersihin, biar bersinar, biar bersinar. Jadi kalau orang wudhunya di sini rapi, mandinya benar, jaga kebersihan, kita nggak susah.
Kita kumpulin lebih dahulu ketimbang kita dibawa dulu ke air telaga, dimandiin, dicuci, dibersihin. Lama. Makanya kita dari sekarang yang namanya mandi hadas, biar tahu, biar benar caranya. Yang namanya wudhu, biar tahu, biar benar caranya. Yang namanya sholat, biar tahu, biar benar kelakuan sholatnya. Kalau zikir, zikirlah. Biar kita ma'rifat kepada Allah. Bagaimana cara orang yang ma'rifat berzikirnya kepada Allah. Gitu. Kalau mau sholat, sholatlah. Kalau dia mau melihat dulu imam udah bubar belum. Kan kebanyakan imam belum bubar, udah bubar. Apa mungkin nih orang? Allah kasih selamat. Orang belum bubar, dia udah bubar. Ada yang ngantuk palaku. Ingat nggak terbiasa. Makanya kalau subuh itu mandi seger, kelihatan orang yang mandi wajahnya bersinar. Untuk menghindari ngantuk, lesu, nggak berbobot ibadah kita karena ngantuk. Kalau ibadah yang berbobot itu mandi, istijah yang benar itu baru ibadah kita berbobot. Kalau yang nggak bobot, kayak tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat sajadah. Jalan. Apa bisa dikatakan orang ini berbobot? Enggak berbobot. Ibu juga begitu. Kalau mau berbobot, datang lebih dahulu, sholat sunnah, lalu zikir. Besok, sholat berjamaah, jangan ninggalin imam kalau belum zikir. Karena zikir itu untuk menambahkan poin-poin pahala. Ya poin pahala itu nambah. Kalau dia nambah nanti, wah kita nyebrang Siratal Mustaqim cepat. Cepat, nggak bakal tergelincir ke neraka kita. Karena poin pahala kita ngumpul banyak. Pahala sedekah, pahala ibadat, pahala ngaji, pahala apa banyak deh. Pahala silaturahmi. Itu cepat larinya. Dia nggak bakal jatuh, nggak terpleset. Kalau yang ada dosanya itu terpleset jatuh, terpelanting. Ya Allah. Dia nangis begitu dalam satu kitab begitu bilang. Ketika dia jatuh, ya karena mungkin ada kesalahan belum beres, dia teriak ya Allah. Allah bilang, ya malaikatku. Siapa tuh yang teriak? Siapa yang cari? Aku udah bilang aku nggak redo kalau ada umatku yang menyebut nama aku dia jatuh ke dalam neraka. Cari yang mau Malik. Begitu udah gesem. Neraka udah gesem. Ayo cuci di telaga, dicuci di air telaga Nabi, bersih lagi. Cuman ada tulisannya itkun minan dan bebas dari neraka dia. Ada tulisannya, ada tato. Kan orang yang sekarang kalau udah keluar dari penjara bertato, girang, senang dia. La ilaha illallah. Bukan ahli surga yang begitu. Kalau orang bertato resep, perempuan ditato di tengkoknya, ada yang di pinggir sini ditato perempuan, I love you mas, I love you mas, atau I love you my darling. Di tengkoknya tulisan begitu. Aduh, gaya yang macam-macam deh.
Pak Ustaz, saya ini bertahun mulu, saya mau tobat, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa dihapus, udah jangan dikerok sama pisau, ntar luka. Biarin aja udah. Lah kalau dikerok dibersihin, tatonya ya bakal jadi cedera. Udah biarin aja. Tuhan tahu dia mau tobat. Gitu. Jadi kalau udah terlanjur ada tato, ada tompel lagi nggak apa-apa masa tato. Ya, itu begitu gambarannya. Fa innahum ya'turun muhajjalin minal wudu. Nanti kita bangkit dari kubur, mau datang ke padang mahsyar, itu wajah kita itu bersinar, bekas wudhu kita. Makanya wudhu sempurnain, cuci tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim, ke kumur, Allahumma arifni, apa namanya, ke kumur itu Allahumma ya Allah ya Rahman akhirni inal junub inal ghibah ilum istinsak baca ya Allahumma arini rohya hadal jannah, baru muka Allahumma nawir wajhi biduri jamali, ya Allah sinarilah wajahku dengan sinar keelokanmu dan terang wajah kita. Itu kalau wudhu begitu. Tangan kanan dulu, Allahumma inna nas'aluka an tutiya kitabi biyamini. Ya aku minta kitab kami ini diberikan tangan kanan. Kalau yang kiri Allahumma inna na'udzubika an tutiya kitabi bisimali. Kalau engkau berikan saya kitab, aku berlindung padamu. Giliran kepala, Allahumma ajillani tahta jilli arsyika yauma la jilla illa jillu arsyika. Ya Allah, naungilah kami tadi nanti, naungi ibadah Tuhan arasmu, di mana hari yang tidak ada tujuan kecuali aras engkau. Kaki, kalau kuping pakai kuping, Allahumma smi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, tolong perdengarkan saya ini panggilan surga. Panggilan surga ada. Biar kita dengar, wah udah aja. Ini kadang-kadang dengar ajan udah teriak masih budak juga. Masih budak. Kupluk nih orang. Kupluk. Ajan udah teriak-teriak pakai speaker masih kagak dengar. Udah ngulet, tidur lagi. Udah bangun, duduk. Nggak kuat otaknya, tidur lagi. Ya Allah. Ini kebanyakan apa tuh? Otaknya kurang zikir, kurang banyak ingat Allah, jadi begitu. Ya. Makanya kalau orang bangunnya susah, ini otaknya belum dicuci. Belum dicuci sama zikir. Cuci zikir otak kita. Itu aja, nggak susah kok untuk mengambil pelajaran. Begitu. Nah ini caranya seperti itu. Wa ana paratu malal haud, nanti aku habis dia bersinar wajahnya kena wudhu, nanti dia digiring ke telaga Nabi kita Muhammad. Wa ana paratu malal haud, aku yang giring mereka ke telaga. Ala lajizat, keduanya itu digiring orang-orang. An haudi ke telaga aku digiring kama yauzadul ba'ir, sebagaimana dia terseret oleh onta digiringnya begitu. Ada yang digiringnya masih lemes, ada yang digiringnya gagah, ada yang digiring masih ngantuk. Ini orang taat tapi ngantuknya banyak. Kenapa? Subuh 5:30 itu namanya diseret, nanti ngantuk dia. Kenapa banyak ngantuk? Kalau sebelum subuh udah bangun, ini dia nih. Itu makanya perempuan yang bisa bangun jam 3, setengah 4, beruntung kan? Dia nggak susah di hari kiamat.
Perempuan yang bantu lakinya bangunin beruntung. Atau laki yang bangunin bininya, ma, duduk. Ma, bangun dong. Duduk, gua tuh banget. Lu nggak tahu apa gue capek nyuci, gue cari. Dihitung. Dihitung pekerjaan. Ya udah, susah deh bakal begitu. Ya Allah, jangan gitu kerjaan ibu. Capek ikhlasin, nggak bakal capek kalau ikhlas. Jangan ngitung pekerjaan, kena capek. Ya, jangan suka ngelihat suami gedek. Ngelihat lu gedek banget gue. Dosa orang perempuan bininya ngelihat lagi gedek, kecuali laki kerjanya makan, molot, tidur. Enggak bantu itu boleh nasihatin. Ada nggak orang laki yang molor mulu memakan? Ada? Mana sih orangnya? Nah, laki dia pun udah nggak kerja, tetap bantu bini, doain bini, disuruh sama bini iya. Ya. Kalau saya disayang sama bini, abang sarapan dulu ya. Iya naik. Abang udah tidur dulu deh. Tidur. Begitu. Saya semua hidupnya diatur sama bini. Ya Allah. Kayak apa enak ini. Hidup yang baik diatur sama bini. Subhanallah. Mau makan aja tanya, abang makan sekarang apa ntar? Ya neng, kalau lagi lapar boleh deh. Karena enak kita ditawarin. Itu sebelum mati Pak, bini kita jangan dikubur. Ngapain dikubur, bawa polisi ntar. Jadi kalau orang wudhunya rapi, dibawa ke telaga Nabi, ya tuna wuran muhajali minal wudhu. Nanti dia datang dengan wajah yang bersinar kena bekas wudhu. Wana para aku giring dia. Orang yang cemberang digiring ke telaga Nabi. Tapi kalau orang mukanya suram, burak. Mukanya burak, Nabi gak mau giring. Ini orang mukanya burak ngapain sini sih? Tidak. Yang mana yang mukanya burak? Ada nggak tandanya? Satu, kalau dia wudhu, wudhunya nggak sempurna. Burak loh. Ada sedikit cerah-cerahnya yang bagus, tapi burak. Ada nggak yang burak sih? Ya mudah-mudahan kagak ada. Ya. Wa ana paratu malah aku giring dia ke telaga ila liyujadu narijalan ana haudi kama yujadul ba'ir. Nanti aku giring orang itu ke telagaku sebagaimana orang giring unta. Digiring, ayo ke telagaku, wajahmu haus, digiring kita. Nah, orang triliunan loh. Orang muslim yang digiring orang seluruh triliunan. Bukan jutaan. Dari kapan? Dari sejak zaman Nabi Adam udah berapa miliar orang yang mati sampai sekarang sampai nanti. Digiring kita. Ya. Kita kan kalau kesalahan kepala pemerintahan orang digiring semuanya. Demo namanya. Demo digiring. Bini yang kesel sama bapaknya digiring anak tuh. Kalau bilang bapak lu salah. Digiring anaknya.
Lu ke bapaknya. Lu ngapa di sini? Disuruh mau memak. Digiring. Tidak begitu. Allah halumma. Mari sini. Innahum badalu ba'daka. Mereka akan apa namanya? Akan diganti setelah kamu nanti. Syahkan. Oh, kalau aku diganti nggak mungkin. Paling ditambahin. Nah itu yang disebut kita ini ibu biar bapak paham. Kita saling doa deh, ya. Biar kita mati husnul khotimah, kerjaannya benar. Kerjaannya benar. Kalau kerjaan nggak benar, nggak mungkin husnul khotimah. Orang yang bakal calon husnul khotimah dari dia hidup, dia ibadah sampai tua mau mati itu mukanya bersih. Mukanya bersih. Itu tanda orang yang mau husnul khotimah sebelum mati udah dikasih bening wajahnya. Kenapa? Dia sering pakai wudhu, kemana pergi dagang kerja, wudhu nggak batal. Biasain ibu bapak biasain kemanapun pergi dan tujuannya, wudhu jangan lupa. Jangan takut disenggol sama laki batal, jangan mendekat gua. Nah bini ngomong laki mau pegangan, lawan serbu batal. Ya Allah, laki nyesek digituin. Nyesek orang lagi digituin. Emang batal? Orang kawin aja udah boleh. Masa wudhu batal? Logikanya kan begitu. Enggak? Tidur bareng boleh. Berhubungan boleh. Masa kira kesenggol wudhu batal? Makanya Imam Malik suka nggak terima. Ya. Malah kalau tidur bareng lelaki, walaupun kita udah punya wudhu, tidur aja. Tapi kalau yang jadi batal ada timbul syahwat, kalau ada nafsu, pengen ini terjadi itu baru batal. Kalau nggak ada syahwat biasa aja. Makanya kalau tidur syahwat ilangin. Laki syahwat ilangin, perempuan syahwat ilangin. Kagak ada yang bisa ngilangin syahwat kalau malam. Ya, nggak ada yang bisa. Nah itu jamaah. Sekarang sedikit lagi ya. Udah jam berapa nih? Aduh, lihat jam. Oh jam 6. Jangan dulu jam 6 ya. Udah jam 6 lewat. Banyakan pikirnya biarinnya ilmu juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu bapak biar pada baik. Pada akur sampai hari tua. Kalau yang mati duluan laki, ibu kawin lagi jangan. Ya terserah. Karena kalau saya lihat di YouTube itu ada kakek-kakek nenek nikah. Ada yang lakinya tua, bininya muda. Nih kayak. Ada yang bininya tua, lakinya muda. Ada gitu, kawin. Ya. Ada yang dikasih nama 4 bininya, 2 jelas serakah amat. Ya namanya Tuhan nentuin kan, Tuhan nentuin mah bisa aja. Bini nggak boleh ngambek kalau Tuhan udah nentuin. Cuman kesel doang aja nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sebelum kita bersalaman dengan Pak Kiai.